saya dapat gangguan itu. Itu gangguannya? Rambut saya dijambak-jambak, saya kayak kejang-kejang gitu rambut saya gitu. Saya didatengin sosok perempuan yang tinggal di pohon depannya poliklinik gitu. Pohon yang besar itu? Itu kayak tangan tek 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 begitu loh, kayak memainkan keraknya itu. Iya, kayak tek 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 tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Langgam Jawa Cerita Mistis. Kebetulan kali ini kita tidak di studio, kita lagi bertamu di kediaman subscriber kita, Mbak Rizka. Beliau akan menceritakan pengalamannya semasa tinggal di perumahan Leces. Jadi kita ini sekarang berada di salah satu perumahan di sekitar areal pabrik Leces. Selamat malam, Mbak Rizka. Malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ini bukan kita ini bukan ber- kita ini bukan kita ini bukan bertamu secara apa ya, secara resmi enggak ya, kebetulan kita saling komen dulu kan ya. Iya benar. Kita saling komen, terus akhirnya kok nyambung, ternyata Mbak Rizka ini pernah tinggal dari kecil di perumahan ini. Itu pengalaman misterinya yang mau diceritakan banyak, Mbak? Nggak terlalu banyak sih, tapi kita ya. Sebenarnya saya tinggal di sini kayak ngerasa dejavu aja. Dejavu. Iya. Karena dulu saya kan sempat trauma di sini tuh. Di perumahan sini tuh kan, more info aja ya, kan ada kolam renang. Emang sebelum terbengkalai itu kan angker. Saya kan waktu kecil renang di sana. Terus keesokan harinya itu saya badannya panas, sakit gitu. Itu kejadiannya sekitar tahun Lupa berapa? saya. Waktu itu 2000-an. SD saya, tahun 2000-an. Iya. Ini begini teman-teman, Mbak Rizka ini dari kecil awalnya tinggal di desa sebelah sini dan kemudian pindah ke sini. Karena ada beberapa problem juga, akhirnya memutuskan pindah ke sini. Gitu. Jadi mulai dari SD, Mbak ya, tinggal di sini. Iya, mulai SD. SD mau ke SMP tuh kalau nggak salah. Silakan lanjutkan, Mbak, pengalamannya yang. Ya itu tadi, saya kan kayak ngerasa dejavu aja tinggal di sini. Saya tuh trauma banget dulu di daerah sini nih karena kolam renang itu tadi. Awalnya itu saya renang, namanya anak kecil ya, mungkin berisik, teriak-teriak atau gimana gitu. Saya renang, malamnya itu masih nggak apa-apa, tapi besok paginya itu badan saya panas banget. Ya mungkin kalau orang tua saya mikirnya karena kelamaan renang gitu ya kali, masuk angin. Masuk angin. Akhirnya dikasih obat biasa kok, tapi lama-lama tambah panas, mual-mual gitu. Akhirnya saya dibawa ke poliklinik yang dulu kayaknya Langgam Jawa pernah explore juga di sana. Iya benar, di balai pengobatan di tempatnya. Dikasih obat,
katanya suruh tunggu beberapa hari, kalau masih panas dibawa ke situ lagi. Nah ternyata siangnya setelah dari sana saya dapat gangguan itu. Itu gangguannya? Rambut saya dijambak-jambak, saya kayak kejang-kejang gitu, rambut saya dijambak-jambak. Itu posisi sudah di rumah, sudah di rumah oh itu. sudah masih di rumah? Itu sudah dibawa ke poliklinik. Terus pulang ke rumah? Iya, katanya nanti tunggu beberapa hari lagi, kalau masih panas dibawa ke sini gitu, dirawat di sini. Akhirnya pulang, ternyata siangnya kayak kejang-kejang gitu. Tapi saya tuh, mungkin orang tua saya mikirnya karena panasnya terlalu tinggi, kejang-kejang. Tapi itu saya ngerasa posisi saya tuh di jambak-jambak, rambutnya sampai dangak-dangak gitu. Kan khawatir ya. Terus mungkin feeling juga ini kayaknya ada gangguan juga gitu. Akhirnya dibawa ke orang pinter. Ternyata saya katanya ganggu di sini. Yang di ketika renang. Ganggu anaknya tidur waktu itu kalau nggak salah. Akhirnya saya dibawa ke poliklinik juga karena kondisinya makin lemah itu saya posisinya. Dibawa ke poliklinik, saya agak nggak sadar gitulah posisinya. Terus maghrib saya setengah sadar setengah nggak sadar, apa tempat tidur tuh digoyang-goyangin gitu loh. Tempat tidur di rumah sakit itu? Digoyang-goyangin. Saya didatengin sosok perempuan yang tinggal di pohon depannya poliklinik gitu. Pohon yang besar itu ya? Itu terus akhirnya saya berobat ke orang pintar itu juga, sambil menghilangin yang itu tadi. Saya disuruh minta maaf, saya suruh balik ke sini minta maaf karena rame udah ganggu gitu. Setelah itu udah saya udah trauma banget, nggak mau kesini lagi. Ternyata beberapa tahun kemudian kok entah kenapa ternyata tinggal di sini. Padahal saya nggak mau awalnya. Itu tinggal di sini, pengalaman misterinya itu masih di rumah yang lama ya? Dulu belum di rumah ini, dulu masih di timur, masih rame juga kan. Tapi sekarang posisinya kan terbengkalai itu. Itu sekitar tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 tuh saya pindah ke sini. Pindah ke yang ini sekarang ini. 2015 terakhir itu pindah ke sini terusan. Jadi begini teman-teman, dulu di perumahan sini ini ada berapa kakak ini masih ramai kondisinya di ini. Cuman entah mengapa sekitar sebelum 2015 banyak yang pindah dan sudah terbengkalai. Kemudian Mbak Rizka ini 2015 sudah pindah di bagian perumahan yang depan. Awalnya satu pindah gitu sampai akhirnya tinggal bertiga di sana, tiga kakak. Akhirnya ayah mutusin pindah ke rumah ini karena di situ udah nggak enak, hawanya juga mulai nggak enak, akhirnya pindah ke sini. Kayaknya lebih lebar yang di sini Mbak ya daripada rumah yang di Iya. Lebih besar yang di sini. Lebih lebar di sini sih. Waktu awal pindah itu sebenarnya saya kok pindah ke blok sini sih, feeling tuh udah nggak enak, udah lihat suasananya itu belakangnya sungai, terus di situ angker juga, saya terus nggak enak di sini, pikirnya gitu. Terus saya bilang kok di sini sih nggak di depan aja gitu, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, ya udahlah. Awal-awal pindah malam itu nggak bisa tidur di rumah ini. Di rumah sana? Oh, di rumah sana. Iya, saya masih cerita rumah sana ya. Awal-awal pindah, nggak bisa tidur sampai jam 2 malam. Itu kan saya tidurnya di depannya TV, di ruang TV itu. Di ruang TV itu kayak ada lemari buku, itu langsung lemari buku kayak sekat gitu, tembus ke belakang rumah. Oh, ya, ada ya, kan itu? Ada. Yang coklat itu warnanya. Itu kayak tangan dek gitu loh, kayak memainkan raknya itu ya. Iya, kayak tak gitu. Aku bilang ke ayah, waktu itu posisi tidur sama ayah di depannya TV. Ya, kok ada suaranya kayak main-main gitu sih gitu, main-main. Ayah bilangnya enggak, itu cicak. Tapi aku enggak yakin karena aku udah ngerasa ya
nggak mungkin, nggak masuk akal nih. Kalau cicak nggak masuk akal, cicak kan bunyinya nggak gitu. Itu emang kayak diketuk-ketuk gitu loh, tek 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 gitu, pelan itu. Kalau cicak kan cepet, nggak mungkin hewan pelan gitu. Itu posisinya tek 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 kayak meja diketek gitu. Pakai tangan itu, pakai jari. Terus lambat laun mungkin karena saya ngerasanya udah gede gitu, baru ayah jujur sama saya, biasa itu dari sebelah ngajak main gitu. Yang sebelah rumah yang kosong Itu garasi itu, di garasi itu kan di belakangnya rumah itu, kalau katanya yang tetangga saya yang sebelah itu kan anaknya indigo. Itu bilangnya di belakang rumah itu ada istananya gitu. Oke teman-teman, buat yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Buat teman-teman yang ada cerita misteri silahkan bisa email atau DM di Instagram Langgam Jawa. Oke Mbak, lanjutkan lagi ceritanya. Saya ngiranya sih itu anak kecil yang main tangan tuh, ternyata benar. Kebetulan waktu itu ada anaknya ibu, anaknya temennya ibu maksudnya, itu main ke rumah. Dia bilang gini, tante rumahnya kok rame banget, kok banyak anak kecil gitu. Wah bener nih. Soalnya kita ini begini Mbak, kita kan ngekspor ini kan secara nggak sengaja kan. Mas Dava ini, adiknya Mbak Rizka ini bilang kalau mau ke sana Mas, ke Sumber gitu. Rencananya itu kita nggak ke sana gitu loh. Oke lah, kita ngikutin aja mumpung ada yang nganter kan, ikut lah. Nah ternyata temen kita itu ya indigo juga, ada yang manggil di posisi yang di pohon pisang. Pohon pisang kalau dari yang ini kan masuk ke timur ke arah Sumber itu, iya. Terus kita kiri, tembus belakang rumah Mbak Rizka. Iya. Ada pohon pisang kan di sana kan, beberapa pohon pisang itu, kalau nggak salah pohon pisang yang kedua itu ada yang manggil cewek. Itu kan di situ yang katanya saya ada istananya itu. Terus di pohon yang utara lagi ada sebuah pohon besar itu kan, itu ada cewek yang bergelantungan tapi posisinya itu nyungsang, rambutnya di bawah, kakinya di atas. Yang dilihat itu. Kebetulan saya sama Mas Dava di depan, anak-anak di belakang gitu. Saya berjalan berdua gitu kan, jalannya kan cuma setapak gitu kan, ikut aja sudah ke depan. Jadi di situ yang Mbak Rizka tangkap informasinya itu ada istana goibnya juga di sana. Istananya jin. Tapi memang di sekitaran situ, di sekitar rumah saya itu yang posisi itu loh, garasi sama kamar mandi, setiap dikasih lampu itu pasti selalu mati. Nggak pernah bisa dikasih lampu. Itu lampunya mati sendiri apa pecah atau apa tahu gimana? Pernah sekali pecah. Ayah saya ngasih Di pecah. posisi di atas pecah. Iya, pernah. Mati terus, kasih lampu mati terus. Pernah juga sekali pecah itu. Jadi gangguannya sudah semenjak ditempati udah sedikit mengganggu juga. Terus kayak hewan-hewan gitu tuh. Ular gede tuh pernah di garasi situ. Itu ular gede dari mana? Kok bisa masuk ke garasi? Ya kemungkinan dari situ. Dari belakang itu mungkin. Soalnya itu katanya yang bisa lihat itu jin, bukan ular biasa. Masa bisa skip dulu soalnya. Oke teman-teman sahabat Langgam Jawa Cerita Mistis, mungkin kita lebih cepat untuk closing karena kita berada di perumahan ini juga udah nggak
nyaman. Kebetulan narasumber kita juga merasakan pusing yang terlalu parah ini kayaknya. Jadi mulai pengen masuk teman saya nahan. Jadi mohon maaf teman-teman, mungkin kita sampai di sini. Terima kasih. Salam Jawa.